Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian suluk online yang saya sayangi dan semoga Allah rahmati semua. Apa kabar? Semoga lahir batin Allah jaga dalam keselamatan. Keselamatan Allah adalah lebih penting dibandingkan hanya sekedar sakit fisik atau sekedar ujian kehidupan dunia lainnya. Berkaitan dengan tahun hebat di mana Allah menunjukkan kuasanya melalui makhluknya yang sangat kecil, kita dibuat tidak berdaya. Tapi jangan sampai kita hilang fokus, juga tauhid kita menjadi terkoyak atau malah menjadi melemah karena situasi seperti ini. Ingat bahwa kematian bukan diakibatkan oleh virus. Dalam kacamata iman, kematian bukan karena tabrakan, bukan juga oleh penyakit dan lain sebagainya. Dengan iman, dengan kodok dan kodarnya, kita harus lebih yakin bahwa ketika seseorang berpulang ke hadiratnya, memang karena waktu yang ditentukan sudah tiba. Ingat ketika janin berusia 120 hari di dalam kandungan, ditentukan 4 hal. Dan salah satu di antaranya adalah usianya, berapa lama dia akan hidup di sini. Memang kejadian wabah atau pandemi adalah kejadian spesial, di mana jumlah orang yang dipanggil pulang banyak secara serentak. Bisa ratusan ribu, atau ketika tahun 1918 pandemi terakhir yang sangat memakan korban banyak, itu sekitar 30 juta orang dalam hitungan bulan meninggal dunia. Nah, dengan kesadaran itu, seharusnya kita sebagai orang yang beriman tidak takut kepada kematian. Karena kematian itu, kata Rasulullah, baru akobah yang pertama. Justru kita harus lebih takut kepada apa yang datang setelah kematian menjelang. Nah, ini yang kita coba eksplorasi, kita coba melihat peta perjalanan kita, bahwa ini kita masih panjang. Di dunia ini kita masih harus melalui alam barzakh, kemudian di alam akhirat juga masih ada padang mahsyar dan lain sebagainya. Ibnu Arabi mengatakan setelah ini pun masih ada yaumil katsib, di mana kita bisa pada akhirnya untuk menjawab dia yang rindu untuk dikenal adalah kita akan beraudiensi langsung kembali dengan Allah Ta'ala, seperti halnya kita dulu jiwa-jiwa kita pernah menyaksikan dia. Ya, seperti di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah sebuah pagelaran massal tentang zikrul maut, sesuatu yang sebenarnya harusnya tanpa dan adanya wabah ini, zikrul maut sudah menjadi hal yang kita lazimkan sehari-hari, dengan sebuah kesadaran bahwa sholat kita ini barangkali sholat yang terakhir. Terlepas ada wabah atau tidak, seharusnya kita harus membangun suatu kesadaran, sebuah pasang kuda-kuda selalu, bahwa kematian adalah sesuatu hal yang sangat dekat. Oleh karenanya mari kita perbuat yang terbaik di dalam kehidupan yang hanya sekali ini. Setiap kebaikan yang kita bisa lakukan di ruang yang ada, walaupun kita misalkan harus diam di rumah masing-masing, mohon kepada Allah Ta'ala. Mohon agar diberikan ilham untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan itu tidak selalu yang harus berdampak kepada orang banyak. Barangkali dampaknya lokal, untuk anak sendiri, untuk istri atau suami sendiri, untuk tetangga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah masa di mana kita harus menguji ketakwaan kita. Kalau takwa kita benar, maka seperti janji Allah dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah ajari. Nah, apakah kita
merasakan bagaimana panduan Allah menghadapi hari-hari di masa karantina atau isolasi ini, jangan sampai waktu-waktu luang yang banyak ini tersia-sia. Karena sesungguhnya masing-masing kita memiliki keutamaannya masing-masing, sahabat-sahabat. Semua kita punya keutamaan masing-masing dan mempunyai sebuah titik di mana harus tumbuh benih yang ada di dalam diri sahabat-sahabat masing-masing. Ya, ini sekedar video singkat untuk kita supaya saling tawasobil hak. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita selalu ilham-ilham yang baik untuk mendekat dan mengerjakan amal soleh yang Dia ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.